Surat Al-Waqiah Allah sebutkan manusia 3 golongan. Satu penghuni neraka, ashabul masy'amah, golongan kiri. Adapun penghuni surga ada 2 tingkatan. Yang pertama golongan kanan, yang kedua al-muqarrabun, lebih tinggi, yang didekatkan kepada Allah, yang dikenal dengan as-sabiqun as-sabiqun, orang yang paling cepat. Tapi kata Allah, mereka banyak dari golongan yang pertama dan hanya sedikit dari golongan belakangan. Kemudian Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat yang mereka dapatkan, berbeda antara ashabul yamin, ashabul maimanah dengan al-muqarrabun. Ini dalil bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Di antara juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsiran yaitu kalau dia mau bermaksiat dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Syahwatnya sudah bergejolak untuk bermaksiat tapi dia ingat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ditinggalkan. Jannatan, dia mendapatkan 2 surga. Setelah itu Allah sebutkan nikmat-nikmat surga tersebut. Setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga yang pada golongan ini, Allah sebutkan golongan yang karena kita sadar bahwasanya di dunia ini hanya sementara. Kemudian setelah itu kita akan meninggal, kemudian kita dibangkitkan, kemudian kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kata Allah Subhanahu wa taala, sekelompok di surga dan sekelompok di neraka. Kemudian orang-orang yang masuk surga atau neraka pun mereka bertingkat-tingkat karena Allah Maha adil. Allah tidak akan menyamakan satu dengan yang lainnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita melihat manusia bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kami berikan harta, kemudahan baik orang kafir maupun orang beriman. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semuanya diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan pemberian Allah tidak terhalangi. Kemudian kata Allah, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Lihatlah mereka bagaimana kami buat tingkat-tingkat di antara mereka. Penghuni bumi, ada yang sangat kaya raya, ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang baru jadi orang kaya, ada yang baru miskin, ada yang sangat miskin, ada di bawah. Ya, dan kita bisa klasifikasikan ini top orang terkaya di dunia sekian. Kemudian, jadi di dunia ini orang bertingkat-tingkat. Kalau kita mau klasifikasikan pemilik harta, mungkin kita bisa bikin misalnya 100 klasifikasi. Yang paling terkaya, kekayaannya sekian triliun sampai sekian triliun. Yang nomor 2 sekian sampai sekian. Sampai kita yang paling miskin yang tidak punya apa-apa. Sampai yang minus, yang punya utang banyak. Tetapi bisa diklasifikasikan. Dan itu mungkin bisa 100 klasifikasi, 100 level atau lebih. Setelah itu Allah mengatakan, "Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Sungguh di akhirat itu lebih tinggi klasifikasinya, lebih tinggi derajatnya. Jangan disangka bahwasanya di dunia saja bisa kita susun menjadi level-level. Di akhirat pun demikian. Baik penghuni surga maupun penghuni neraka, mereka berlevel-level. Ini yang ingin saya sampaikan bahwasanya kita sekarang di dunia kita bisa menilai, oh, itu paling kaya, oh, itu sederhana. Tapi nanti di akhirat levelnya berbeda. Belum tentu yang kaya di dunia kemudian di akhirat dia levelnya tinggi. Betapa banyak orang yang kita remehkan di dunia ini, ya ternyata levelnya tinggi di akhirat. Betapa banyak orang yang kita muliakan di dunia ini, ternyata levelnya tinggi di neraka jahanam. Levelnya tinggi di neraka jahanam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di antara kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menyamakan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam 2 ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala,
wa likullin darajatum mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat-derajat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Baik penghuni neraka maupun penghuni surga. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun." Apakah sama antara orang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang balik dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembalinya di neraka jahanam? Hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat. Maksudnya apa? Penghuni surga bertingkat-tingkat yang mencari keridhaan Allah. Yang kembali dengan kemurkaan Allah masuk neraka juga bertingkat-tingkat. Allah tutup ayatnya dengan berfirman, "Wallahu basirun bima ya'malun." Kenapa bertingkat-tingkat? Karena Allah Maha melihat atas apa yang mereka kerjakan. Penghuni surga, para penghuni surga punya amal-amal yang di situ dibedakan satu dengan yang lainnya. Penghuni neraka juga punya amal-amal yang dibedakan satu dengan yang lainnya. Kita lihat bagaimana penghuni neraka bertingkat-tingkat. Penghuni neraka yang paling parah adalah orang-orang munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang-orang munafik mereka berada di dasar neraka yang paling bawah. Kenapa orang munafik yang paling bawah? Karena mereka menggabungkan antara kekufuran dengan pembohongan publik. Beda dengan orang-orang kafir asli. Orang-orang kafir asli memang KTP-nya kafir. KTP-nya non-muslim, memang kafir dia. Dan dia terang-terangan, kami bukan Islam, bukan muslim. Tapi orang-orang munafik, kalau kita cek KTP-nya muslim. Tetapi hatinya benci kepada Islam. Tidak suka dengan syariat Islam. Benci kalau ada orang menjalankan syiar-syiar Islam. Benci kalau kaum muslimin maju, enggak suka. Kerjaannya selalu membela orang-orang kafir, selalu merendahkan orang-orang Islam. Padahal kalau kita cek KTP-nya Islam. Ini contoh orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu ada ya, sampai sekarang. Kalau di zaman Nabi SAW saja ada orang-orang munafik, sampai Allah turunkan ya surat tentang orang-orang munafik, surat Al-Munafiqun, yang kata Allah, "Humul adu fahdharhum." Mereka itulah musuh yang sesungguhnya, waspadalah terhadap mereka. Artinya mereka lebih parah daripada orang kafir asli. Orang kafir asli jelas ya KTP-nya non muslim yang terkadang mereka benci dengan kita ya. Apalagi dalam masa peperangan dengan antara kaum muslimin orang kafir jelas. Tapi ada orang-orang muslim yang ternyata hatinya kufur. Yaitu orang munafikin, orang-orang munafikun. Mereka ini karena mereka mengumpulkan antara kekufuran dengan kebohongan terhadap publik, mereka ngakunya muslim, maka mereka di neraka yang paling dasar. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik hendak menipu Allah. Mereka ingin menyatakan bahwasanya mereka orang Islam zahirnya, tapi ternyata batinnya kafir. Maka balasannya mereka di neraka jahanam yang paling bawah. Lebih parah daripada nerakanya orang-orang Yahudi dan Nasara. Lebih parah. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan neraka yang paling ringan. Jadi neraka juga bertingkat-tingkat. Kata Nabi SAW, "Inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah." Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa muntailun bin na'laini minan nar yaghli bihima dimaghuhu. Dia disiksa di neraka dengan memakai dua sendal dari api, ternyata otaknya mendidih. Ini neraka yang paling ringan. Artinya apa? Abu Talib ketika disiksa, apinya tidak sampai ke betisnya, cuma di mata kaki ke bawah. Seperti dia memakai sendal dari neraka ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Huwa fi dahdahin finnar, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Dia berada di dahdah dari neraka. Dahdah itu adalah percikan-percikan air. Seperti kalau kita melewati sungai, kemudian sungainya surut, airnya sangat rendah sehingga kita melangkahkan kaki, air sungai tersebut tidak melewati mata kaki kita. Jadi Abu Talib itu dia disiksa hanya sampai apinya mengenai di bawah mata kaki. Tetapi meskipun apinya tidak mengenai betisnya,
namun itu sudah cukup untuk membuat otaknya mendidih. Kenapa bisa demikian? Karena dia adalah orang kafir yang sangat baik. Dia orang kafir yang sangat baik. Dia rela pasang badan untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ponakannya. Bahkan dia telah mengakui indahnya Islam. Dalam syairnya dia berkata, ya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaula al malamatu wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agamanya Muhammad, agama ponakanku adalah agama yang terbaik yang ada. Daripada Nasara, daripada Yahudi, daripada Majusi, daripada musyrikin, yang terbaik adalah agama ponakanku. Namun kalau bukan karena saya takut cercaan, makian dari orang-orang sukunya Quraisy, tentu engkau akan dapati aku sudah terang-terangan masuk Islam. Tapi dia enggak masuk Islam. Sampai Rasulullah SAW di akhir hayatnya, Rasulullah SAW datang ke pamannya dengan mengatakan, Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilallah, suatu kalimat aku akan bela engkau di hadapan Allah. Seandainya Abu Talib masuk Islam ketika itu, bisa jadi kedudukannya lebih tinggi daripada Muhajirin dan Ansar. Bisa jadi. Bisa jadi kedudukannya lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Bisa jadi. Tapi ternyata karena dia pekewuh sama teman-temannya, gak enak sama Abu Jahal, akhirnya dia memilih tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Fa aba an yaqula la ilaha illallah, meninggal dalam kondisi tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sampai Nabi ingin mendoakan dia. Sampai Nabi sedih ketika Abu Talib meninggal dunia. Tapi Allah tegur, maka nalin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang yang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun itu adalah karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah neraka paling ringan yang Abu Talib hanya menggunakan sendal dari api, apinya tidak mengenai betisnya, cuma kakinya doang. Tapi cukup membuat otaknya mendidih, wal iyadzubillah. Bagaimana lagi dengan nerakanya orang-orang munafik. Jadi neraka darokat, kata para ulama, neraka darokat, yaitu bertingkat-tingkat semakin ke bawah levelnya semakin tinggi, semakin parah. Demikian juga sebagaimana neraka bertingkat-tingkat, surga juga bertingkat-tingkat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan surga. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara hamba-hamba kami tersebut ada yang zalimun li nafsihi, yang menzalimi dirinya sendiri. Ini kelompok pertama. Orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, bermaksiat, berbuat kebaikan tapi bermaksiat. Yang kedua, minhum muqtasid, di antaranya muqtasid. Muqtasid kata para ulama yaitu orang-orang yang sedang. Dia hanya melakukan kewajiban dan dia meninggalkan yang haram, tapi yang sunnah-sunnah tidak semangat. Sunnah-sunnah dia tidak kerjakan, tapi yang wajib dia kerjakan semuanya. Yang haram-haram dia tinggalkan semuanya. Ini muqtasid, tengah-tengah. Yang paling top di antara ketiga kelompok ini adalah yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Di antara mereka adalah orang-orang yang semangat berbuat kebaikan, paling depan selalu dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha. Surga yang mereka masuk dalam surga tersebut. Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga yang abadi, yang ketiga kelompok ini masuk dalam surga tersebut. Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat ini, dia mengatakan hadhil wawu huqqalaha an tuktaba bima'il ainain. Huruf waw dalam firman Allah yadkhulunaha. Mereka masuk dalam surga. Huruf waw kalau dalam bahasa Arab itu wawul jamaah yang artinya mereka. Jadi huruf waw ini dalam firman Allah yadkhulunaha berhak untuk ditulis dengan tinta air mata, kata Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullahu taala dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Kenapa? Karena Allah menyatakan tiga golongan ini ternyata masuk surga.
Di antara tiga golongan ini, golongan yang pertama yang kata Allah zalimun li nafsihi, yang berbuat zalim kepada dirinya. Yaitu golongan yang masuk surga yang paling rendah tingkatannya tapi masuk surga. Jadi secara umum dalam ayat ini Allah membagi penghuni surga menjadi tiga secara global. Yang pertama zalimun li nafsi. Siapa orang ini? Orang ini melakukan kebajikan tapi bermaksiat. Ya, kebanyakan kita seperti itu. Kadang-kadang ngaji di majelis pengajian, terkadang di majelis bioskop. Terkadang nonton di YouTube, Masya Allah, ustaz-ustaz terkadang ustaz-ustaz Korea. Maksiat ya. Maksiat. Tetapi ternyata kebaikannya lebih banyak daripada maksiatnya. Tapi dia berbuat dosa. Mereka-mereka ini masuk surga dan para ulama mengatakan kenapa mereka yang pertama kali disebut di antara tiga golongan ini, zalimun nafsihi, muqtasid, sabiqun bil khairat, karena kebanyakan penghuni surga dari jenis yang pertama ini. Kebanyakan manusia yang seperti ini. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Karena kebanyakan manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ya mereka mencampurkan khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Mereka campur antara amal saleh dengan amal maksiat. Tetapi amal soleh mereka lebih dominan daripada maksiat mereka. Akhirnya mereka masuk surga. Dan ini model manusia paling banyak masuk surga. Surganya yang paling bawah. Di atasnya muktasid. Muktasid tadi, dia tidak maksiat. Tapi sunnah-sunnah dia malas kerjakan. Yang wajib-wajib saya dia kerjakan, yang sunnah dia tidak kerjakan. Pokoknya dia tidak haram, dia tinggalkan. Mungkin makruh dia kerjakan, tapi yang haram dia tinggalkan. Nah, haram enggak? Ini haram enggak? Makruh masih oke. Kalau haram enggak? Haram enggak. Adapun kebajikan yang wajib-wajib dia kerjakan, yang sunnah dia tidak semangat. Ada orang model seperti itu. Yang penting wajib-wajib saya sudah kerjakan. Salat sunnah enggak, tapi salat 5 waktu saya kerjain. Sedekah kurang-kurang, zakat semua saya bayar. Seperti itu. Haji yang penting saya sudah haji. Haji kedua, ketiga enggak, yang penting saya sudah haji. Selesai. Jadi dia semangatnya pada yang wajib-wajib saja. Yang sunnah dia tidak begitu semangat. Ini levelnya lebih tinggi. Dan yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang berlomba dalam kebajikan. Disebut sabiqun, yaitu selalu paling cepat. Pokoknya di masjid dia paling depan, sedekah paling semangat, berbakti sama orang tua paling semangat. Mereka ini surganya yang sangat tinggi. Ini contoh dalam Al-Quran Allah sebutkan 3 tingkatan penghuni surga. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Waqi'ah misalnya Allah berfirman, wa kuntum azwajan thalatha. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Kata setelah itu Allah mengatakan wa kuntum azwajan thalatha. Dan kalian nanti di akhirat 3 golongan. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. 3, yang pertama ashabul maimanah, golongan kanan dia penghuni surga. Wa ashabul masy'amah, golongan kiri penghuni neraka jahanam. 2, penghuni surga, penghuni neraka. Golongan kanan, golongan kiri. Ternyata ada golongan satu yang lebih spesial, kata Allah, was-sabiquna as-sabiqun, orang-orang yang selalu paling cepat, paling depan. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di jannatin na'im, mereka berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dari golongan pertama namun sedikit dari orang belakangan. Al-muqarrabun, yang tingkatannya lebih tinggi daripada ashabul yamin. Dalam surat Al-Waqi'ah Allah sebutkan manusia 3 golongan. 1 penghuni neraka, ashabul masy'amah, golongan kiri. Adapun penghuni surga ada 2 tingkatan. Yang pertama golongan kanan, yang kedua al-muqarrabun, lebih tinggi, yang didekatkan kepada Allah, yang dikenal dengan as-sabiquna as-sabiqun, orang yang paling cepat. Tapi kata Allah, mereka banyak dari golongan yang pertama dan hanya sedikit dari golongan belakangan. Kemudian Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat yang mereka dapatkan, berbeda antara ashabul yamin, ashabul maimanah dengan al-muqarrabun. Ini dalil bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Di antara juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsiran yaitu kalau dia mau bermaksiat dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Syahwatnya sudah bergejolak untuk bermaksiat tapi dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tinggalkan. Jannatan, dia mendapatkan 2 surga. Setelah itu Allah sebutkan nikmat-nikmat surga tersebut. Setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga yang pada golongan ini,
Allah sebutkan golongan yang lain, kata Allah, wa min dunihima jannatan. Selain daripada dua surga itu ada surga yang lain lagi yang di bawah. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yang di bawah adalah surga untuk orang-orang mukminin secara umum, adapun yang di atas adalah surga untuk orang-orang beriman yang spesial. Demikian juga dalam firman Allah yang lain. Allah berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Contoh, Allah mengatakan tidak sama antara orang-orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fatu Makkah. Sebelum Fatu Makkah yaitu kaum muslimin dalam kondisi sulit sebelum penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Tidak sama dengan orang-orang ulaika a'zamu darajatan, mereka itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Jadi ada jihad sebelum Fatu Makkah, di antaranya ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Setelah Fatu Makkah ada juga perang Hunain, ada perang Taif. Dua-duanya ada jihad, dua-duanya infak. Tetapi Allah memberi perbedaan. Sebelum Fatu Makkah kedudukannya lebih afdal daripada yang setelah Fatu Makkah. Kenapa? Karena sebelum Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah, kondisi kaum muslimin sulit. Setelah Fatu Makkah, kaum muslimin jumlahnya banyak sehingga tantangannya lebih mudah. Makanya dibedakan. Namun kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masing Allah janjikan surga bagi mereka, tapi surganya bertingkat-tingkat. Contoh lagi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin tentang penghuni surga juga yang bertingkat-tingkat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil innal abrara lafi na'im. Allah sebutkan tingkatan surga yang pertama adalah al-abrar. Kata Allah, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya al-abrar yaitu orang-orang melakukan kebajikan, orang-orang baik, lafi na'im, benar-benar dalam kenikmatan, dalam kebahagiaan. Alal araiki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan sambil memandang. Arikah adalah dipan yang sudah dihiasi. Bukan seperti dipan di rumah, enggak ya. Tapi sudah dihiasi, dikasih bantal-bantal rapi, ada kelambunya. Kata Allah, innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun. Mereka dalam kenikmatan di atas dipan-dipan sambil memandang. Apa yang mereka pandang Allah tidak sebutkan, tapi seluruh pandangan mereka adalah kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, tapi kau lihat dalam wajah mereka ada tampak kebahagiaan. Mereka bahagia penghuni surga. Yusqauna mir rahiqin makhtum. Mereka diberi minum dengan rahik. Rahik itu kata para ulama aladzul khamr. Khamr yang paling lezat di surga. Di surga orang minum khamr juga. Tapi khamrnya tidak sama dengan di dunia. Saya punya kawan, waktu saya jalan sama dia, kita nginep di hotel. Di depan hotel tersebut dipajang wine, banyak khamr-khamr. Dia bilang, Ustaz, ini minuman paling lezat. Waktu saya masih jahiliyah, ini paling lezat. Tidak ada yang bisa menyaingi apa? Kelezatan khamr. Oleh karenanya Allah sebutkan di surga juga ada minuman namanya khamr. Khamr tersebut juga bertingkat-tingkat, ada namanya rahiq, yaitu khamr paling lezat. Yusqauna min rahiqin makhtum. Khitamuhu misk. Kalau setelah minum keluar bau minyak wangi, minyak wangi kasturi. Bukan kalau minum kemudian bau enggak enak. Orang minum khamr sekarang di dunia kan bau enggak enak. Kalau dia gelegean apalagi baunya lebih tidak enak. Tetapi kalau di surga mereka minum khamr rahiq, setelah minum akan keluar aroma yang indah, yang harum seperti aroma kasturi. Kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan wa mizajuhu min tasnim, dan campuran rahiq tersebut dengan tasnim. Rahiq tersebut adalah khamr paling lezat, bertambah lagi kelezatannya dicampur dengan tasnim. Ada air mata di surga namanya mata air, bukan air mata. Mata air tasnim. Namanya mata air tasnim. Nah, khamr itu sudah lezat, diambil dari mata air tasnim sedikit dicampurkan ke khamr tersebut, menambah kelezatannya. Sehingga orang-orang al-abrar minum dengan penuh kelezatan khamr yang dicampur dengan tasnim. Setelah itu Allah berfirman, aina yashrabu bihal muqarrabun. Sementara mata air tasnim itu adalah khusus minuman bagi al-muqarrabun, penghuni surga yang lebih tinggi. Kalau penghuni surga al-abrar hanya dapat campuran tasnim, kalau al-muqarrabun dapat murni 100% tasnim.
Maka minuman mereka jauh lebih lezat daripada minumannya al-abrar. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua tingkatan penghuni surga, al-abrar dengan al-muqarrabun. Allah sebutkan di antara konsekuensi dari perbedaan tingkatan tersebut, konsekuensi perbedaan kelezatan yang mereka rasakan. Buktinya minumannya berbeda. Kalau al-abrar minumnya rahiq, khamar yang paling lezat dapat campuran tasnim, adapun al-muqarrabun 100% minumnya apa? Tasnim, jauh lebih nikmat. Nah, kalau minumannya saja berbeda, ya, apalagi apanya? Bidadarinya yang jelas berbeda. Paham atau tidak Bapak-bapak? Ibu mungkin kurang paham, itu Bapak paham. Jadi maksud saya, lihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain, cuma saya kasih isyarat saja. Baik. Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'awna al-kawkab ad-durril ghabir fil ufuq fil maghrib awil masyriq litafaduli ma bainahum." Kata Nabi SAW, sungguh penghuni surga ahlul jannah melihat ahlul ghuraf. Ahlul ghuraf itu penghuni surga yang lebih di atasnya lagi. Mereka melihat dari ke arah atas sebagaimana kalian melihat bintang yang ada di ufuk yang akan terbenam. Jadi kalau kita di bumi kita lihat bintang jauh sana, bintang jauh mau tenggelam di arah timur atau barat. Kata Nabi, demikianlah nanti penghuni surga yang di bawah melihat penghuni surga di atas, jaraknya sejauh itu. Sebagaimana kalian sekarang melihat bintang di langit yang akan tergelam. Sangat jauh. Litafaduli ma bainahuma, karena jarak yang sangat berbeda antara ahlul jannah dengan ahlul ghuraf, antara penghuni surga yang biasa dengan penghuni surga yang spesial. Beda jauh tingkatannya. Dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan, "Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma bainahuma kama baina sama'i wal ard." Kata Nabi SAW, sungguhnya di surga Allah siapkan 100 tingkatan surga untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara tingkatan satu dengan tingkatan berikutnya seperti antara langit dan bumi, antara langit dan bumi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sebagaimana orang-orang yang berjihad ternyata bisa diklasifikasikan menjadi 100 tingkatan dan surganya berbeda-beda, demikian juga amal soleh yang lainnya. Ini saya ingin sampaikan bagaimana Allah detail ketika mengklasifikasi orang-orang penghuni surga dalam amalan tertentu. Kita kalau di dunia, kita disuruh misalnya klasifikasikan orang-orang berjihad di jalan Allah. Sulit bagi kita untuk mengklasifikasi sampai 100 tingkatan. Kita pasti bilang, mungkin ya gampangannya, yang paling tinggi adalah orang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan ikhlasnya. Hartanya diambil, nyawanya meninggal, dia ikhlas. Ini tingkat paling top. Yang bawahnya mungkin dia berjihad hanya dengan nyawanya, tapi tidak ada modal, hartanya kurang. Ketika dia berjihad, dia tidak bawa harta. Dan dia ikhlas. Taib, ini tingkatan kedua. Tingkatan berikutnya, mungkin yang dia berjihad, kemudian dia dengan hartanya saja. Bukan dengan raganya. Dia kirim hartanya untuk digunakan berjihad. Dan ini sudah tingkatan berikutnya. Dia. Mau berapa tingkatan? Kita tidak bisa banyak-banyak. Mau kita klasifikasikan agak sulit. Tapi Allah ternyata mengklasifikasikan mereka sampai 100 apa? Tingkatan. Berarti Allah detail ketika mengklasifikasikan. Maka demikian pula amal soleh yang lainnya. Dalam berbakti kepada orang tua tidak sama tingkatannya. Ada yang orang kalau berbakti sama orang tuanya dia jor-joran. Pokoknya dia tidak peduli, dia tidak perhitungan. Ada yang perhitungan. Yang perhitungan juga bertingkat-tingkat. Ada yang sangat perhitungan. Ada yang sedang-sedang perhitungannya. Berbeda-beda, tapi semuanya berbakti sama orang tua. Mau kita bilang juga demikian juga wanita soleha kepada suaminya. Ada yang Masya Allah nurut kalau dibilang sama suaminya, nggih. Masya Allah. Ada yang menggelegar. Tingkatnya berbeda-beda ya. Semua amal soleh tidak sama. Orang yang mau surga karena puasa juga bertingkat-tingkat. Yang mau surga karena sholat malam juga bertingkat-tingkat. Yang mau surga dengan sedekah juga bertingkat-tingkat. Tidak sama. Wanita soleh yang masuk surga karena berbakti kepada suaminya juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Yang paling top mungkin siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang disebut oleh para ulama 25 tahun dia menikah dengan Nabi SAW, dia tidak pernah mengangkat suaranya. Khadijah radhiyallahu taala anha.
Apakah ada Khadijah zaman sekarang? Yang Khadijah berkata, apakah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman sekarang? Tapi intinya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Allah detail dalam mengklasifikasikan orang-orang penghuni surga. Dari sini para ulama berselisih, berapakah tingkatan penghuni surga di akhirat kelak? Di antaranya banyak ulama syurahul hadis, para pensyarah hadis ya, seperti Ibnul Mulaqqin dan yang lainnya mengatakan bahwasanya surga itu tingkatannya sebanyak jumlah ayat di Al-Quran, sekitar 6.200 tingkatan. Dalilnya dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang pemerhati Al-Quran, apakah dia hafal Quran atau dia mengajar Al-Quran, intinya dia pemerhati Al-Quran. Iqra wartaqi, bacalah engkau dan naiklah tingkatanmu di surga. Waratil kama kunta turatil fid dunya, bacalah engkau sebagaimana kau baca ketika dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sungguhnya kedudukanmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Kata para ulama, kalau begitu tingkatan surga sesuai dengan tingkatan ya jumlah ayat dalam Al-Qur'an. Nah, kalau ternyata di surga 6.000 tingkatan, maka ini menunjukkan kita harus berpacu. Hidup kita cuma sekali. Makanya ketika Allah berbicara tentang amal soleh, Allah seru berpacu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Allah mengatakan, sari'u, cepatlah, jangan lambat-lambat, jangan malas-malas. Sabiqu, kedepanlah, diluanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk urusan surga bersainglah. Jadi kita sekarang di medan persaingan. Sementara waktu kita untuk berlomba-lomba terbatas. Siapa yang umurnya 60 sampai 70 waspada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umur umatku antara 60 sampai 70, wa aqalla man yajuzu dzalik, hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Bukan berarti yang muda hidup lebih lama, bukan berarti demikian. Betapa banyak orang muda mati lebih dulu daripada yang tua. Tetapi yang rambutnya sudah putih semua lebih waspada. Waspada. Jarang orang dikasih bonus umur lebih dari 70. Tapi waspada. Saatnya kita berlomba. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup sekarang di zaman kita buang-buang umur kita tidak ada faedahnya. Zaman medsos, zaman YouTube, zaman Facebook, zaman apa lagi? Twitter dan lain-lainnya. Kita duduk membaca bolak-balik, baca Twitter, baca Facebook berjam-jam, sementara Al-Quran kita tinggalkan. Benar dalam HP ada program Al-Quran, tapi tidak dibuka-buka. Yang dibuka medsos melulu. Apalagi trending topik, sudah. Tidak sadar kita duduk, kita berita, kita langganan banyak, berita ini. Setengah jam, 1 jam umur kita buang. Coba kita, tadi 1 jam saya dapat apa? Pikir, apa yang mau saya banggakan di hadapan Allah 1 jam tadi saya baca berita? Apa faedahnya? Umur kita buang-buang. Coba 1 jam tadi kita buat berbakti sama orang tua, buat bercanda sama istri, buat peluk anak-anak, pahala. Ini istrinya taruh di samping kanan. Kalau ada yang 2, taruh sebelah kiri. Anak-anak taruh di belakang, kemudian dia duduk nonton berita-berita, buang-buang umur, lihat maksiat, lihat perempuan terbuka auratnya. Nonton berita, emang pembawa berita berjilbab syar'i? Ada pembawa berita berjilbab syar'i enggak? Hah? Kok tahu enggak ada? Gitulah. Makanya ketika kita mengingat bahwasanya di surga bertingkat-tingkat, kita termotivasi. Ya ikhwan, ya akhwat, ikhwan sekalian, laki-laki. Satu lirikan mata, baik kita tundukkan atau kita lepaskan, punya pengaruh terhadap kita di akhirat kelak. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Di depan kita mungkin ada wanita cantik, tergantung kita melotot atau enggak. Kalau kita tundukkan, Masya Allah, surga naik, tingkatan naik. Kalau kita melotot, tergantung melototnya berapa lama. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah ketika mensyarah hadis
Nikmatani makburun fihima katsirun minan nas. Hadis pertama dalam kitab Riqaq. Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya. Makbun itu merugi. Dua kenikmatan yang seorang merugi di dalamnya itu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Beliau mengatakan bahwasanya waktu luang adalah ra'sul mal, adalah modal seorang mukmin untuk meraih surga. Waktu, waktu itu umur kita. Namun banyak orang yang merugi. Apa itu merugi? Merugi itu kalau kita gambarkan dalam perdagangan ada dua kemungkinan. Pertama, barangnya murah kita bayar mahal, itu rugi. Barang di pasar cuma harganya 100.000, kita bayarnya 1 juta. Rugi atau tidak? Rugi. Barang 100.000 kau beli dengan 1 juta, maka kau merugi. Merugi model kedua, itu barang harganya 1 juta, dijual dengan murah 100.000, tapi kamu cuma beli 1. Rugi. Harusnya kamu beli 100. Karena barangnya dijual dengan sangat apa? Murah. Apalagi kalau barang harganya 1 juta diobral sama penjualnya dengan 10.000. Kira-kira kita beli semua uang, kita punya uang semua, kita beli. Nah, kita merugi dari sisi kedua. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar. Allah cuma suruh kita beribadah sebentar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nanti kalau antum di akhirat, antum salat 2 rakaat dengan ikhlas kepada Allah, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma dengan 3 menit. Sebagian antum cuma 1 menit setengah. Ternyata kita malas beribadah. Kita malas baca Quran. Kalau Allah bukakan ganjarannya, baru kita tahu kita benar-benar merugi. Itulah kita sekarang ini. Umur kita buang-buang, waktu kita buang-buang yang tidak bermanfaat. Nonton berita ini, nonton berita anu. Komentar sana, komentar sini. Komentar pun tidak ada yang baca, tapi komentar aja. Mending kalau komentarnya dibaca, enggak ada yang baca. Buang-buang umur. Oleh karenanya saatnya kita mulai sadar, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menata diri kita, jangan sampai ada umur kita yang terbuang. Sedetik pun jangan terbuang. Usahakan semuanya bermanfaat. Usahakan semuanya bermanfaat. Tidak ada umur yang kita buang. Entah kita sedang berzikir, entah sedang kita ngobrol sama istri, menyenangkan istri dapat pahala atau tidak? Bapak-bapak ragu ya, saya ulangi. Menyenangkan istri dapat pahala atau tidak? Tapi tidak dari hati yang dalam ngomong. Harusnya dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian di sisi Allah yang terbaik bagi apa? Istrinya. Bagi istrinya sendiri, bukan istri orang ya. Sebagian bapak-bapak Masya Allah sama istri orang ramah, senyum. Nabi bilang ya sama istri sendiri, bukan istri orang. Jangan sampai salah paham. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi apa? Istrinya. Kalau enggak kita menyenangkan istri, bercanda sama istri, kita sama anak-anak, tanya kabarnya gimana, bercanda sama mereka, tawa-ketawa sama mereka, main sama mereka, kita niatkan dapat pahala. Kalau enggak ya kita telepon orang tua, kalau masih punya orang tua, Bu, Bapak gimana kabarnya? Kalau enggak telepon kakak, telepon adik. Jangan sampai ada umur kita buang duduk bengong begini. Bengong. Apa yang dia khayalkan? Wallah rugi gitu. Kalaupun antum capek ngomong, bengong, pikirkan tentang dakwah misalnya. Gimana caranya saya begini, gimana cara. Sehingga pikiran kita pun dapat pahala. Harus begitu. Kalau enggak kita rugi. Nah, ini sekedar motivasi buat saya pribadi dan juga kepada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sangka bahwa ibadah itu ya baca Quran doang, salat sunnah, tidak, banyak yang bisa kita lakukan beribadah. Semua perbuatan duniawi kalau kita niatkan karena mencari wajah Allah dapat pahala. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahlah kita ini jangan buang-buang umur ya. Saling mengingatkan suami istri. Kalau ada istri suka main Instagram ditegur. Sayang, jangan Instagram terus. Jangan kau lihat Instagram, lihat suamimu dapat pahala. Kasih senang suami. Oleh perempuan kemudian buka Instagram, udah pakai cadar main Instagram, yang dia lihat bukan Instagram dakwah, yang dia lihat HP baru, tas baru, sendal baru suaminya tidak punya duit. Tahu diri lah.
Kalau suaminya punya duit, oke lah. Ini suaminya nggak punya duit, yang dilihat barang-barang mewah. Nanti lihat berita artis, gimana ya? Berita artis. Sebagian ikhwan subhanallah, penampilannya ini, tapi begitu saya tanya, Ustaz ada berita ini, saya tanya dia detailkan, oh ceritanya begini Ustaz, begini, wih, Masya Allah, ini kasusnya begini, wih, kok tahu detail-detail seperti ini? Luar biasa. Ini dari mana ya? Enggak mungkin dia tahu detail kecuali dia menelaah. Nah, ini buang-buang umur. Oleh karena ikhwan dan akhwat, kita ini enggak tahu tiba-tiba dipanggil oleh Allah, umur kita tidak tahu sampai kapan. Maka kita semua berlomba untuk beramal kebajikan. Ingat, masing-masing kita surganya masing-masing. Jangan seorang istri mengatakan, tenang suami saya soleh, nanti insya Allah saya juga. Tidak ada ya. Masing-masing. Kalau suami pun beri syafaat harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan juga kemudian seorang laki mengatakan, nah istri saya soleh, suka doain saya. Nah, masing-masing, kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya, banyak dari kita hanya berdoa agar bisa masuk surga, tetapi jarang berpikir bahwa surga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Padahal setiap muslim seharusnya memiliki cita-cita yang tinggi dalam urusan akhirat, sebagaimana kita sering memiliki target yang besar dalam urusan dunia. Mengetahui adanya tingkatan surga seharusnya menjadi motivasi untuk memperbanyak amal soleh, memperbaiki ibadah, dan menjaga keikhlasan. Bukan karena merasa amal kita sudah banyak, tetapi karena kita ingin mendapatkan ridho Allah dan tempat terbaik yang telah disediakan bagi hamba-hambanya. Menurut saya, jika dalam urusan dunia kita rela berjuang bertahun-tahun demi meraih hasil yang lebih baik, maka seharusnya kita lebih bersemangat lagi mengejar derajat yang tinggi di akhirat. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah dalam amal soleh dan mengumpulkan kita di surga Firdaus bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Barakallahu fikum.